Jadi kalau yang sudah join di Zoom silakan bertanya di kolom chat, dan yang di YouTube silakan bertanya di kolom chat juga ya. Nanti Pak Hernu dan tim akan menyaring pertanyaan-pertanyaan yang menarik, pertanyaan-pertanyaan apa saja yang sekiranya nanti akan disampaikan oleh Dr. Diana dan juga dijawab oleh Dr. Christian. Baiklah kalau begitu kita akan buka saja dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Pak Rio selaku Ketua Seksi Litbang Paroki. Silakan Pak Rio. Ya, selamat malam semuanya. Ya, kita mulai saja acara ini dengan doa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu atas segala berkat dan penyertaan-Mu sehingga kami semua selalu sehat hingga sampai saat ini. Ya Tuhan, berkatilah acara yang akan kami bicarakan yang sangat penting bagi kami di masa pandemi ini. Kami mohon berkat-Mu supaya Engkau selalu hadir bagi moderator, bagi pembicara, dan semua yang terlibat dalam acara ini, sehingga acara ini dapat berjalan dengan lancar hingga akhir. Kami serahkan ini semua kepadamu ya Tuhan, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Santa Helena, doakanlah kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Rio, dan selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Pastor Kepala, Pastor paling kece dengan batiknya pada malam hari ini ya. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Pastor Lukas Sulaiman, OSC. Baik, terima kasih Dimas. Teman-teman DPH, Bapak Ibu, umat di Paroki Curug Gereja Santa Helena, pun juga Bapak Ibu, saudara-saudari yang turut serta di dalam acara ini, dan secara khusus saya menyampaikan juga salam untuk para dokter yang hadir di dalam acara ini. Selamat malam semua, salam sehat untuk semua juga. Ya, saya sempat mencari berita-berita berkaitan dengan anak-anak yang terpapar COVID belakangan ini. Kita tahu bahwa di awal-awal ketika pandemi COVID-19 ini mulai menyebar kemana-mana ke seluruh dunia, yang dikatakan bahwa yang rentan untuk kena COVID adalah para lansia. Tapi kini banyak berita juga bahwa COVID-19 itu menyerang anak-anak. Bahkan disebutkan varian Delta itu yang paling banyak mengenai anak-anak. Cepat menyebar, katanya 2 kali lebih cepat. Ya. Bahkan dikatakan setelah Lebaran kemarin, penyebaran makin meningkat. Dari data yang ada, update terakhir katanya ada 250.000 anak terpapar COVID ya, di Indonesia, dan yang meninggal 656. Jadi lumayan cukup banyak anak sekarang ini terpapar COVID-19. Bahkan ya terakhir dikatakan pemakaman protokol COVID-19 itu makin meningkat, khususnya di DKI Jakarta. Bahkan dikatakan juga per hari sekarang ada 555 pemakaman terjadi di di DKI Jakarta. Kita bisa aja merasa takut, merasa cemas berkaitan dengan penyebaran COVID-19 ini yang belakangan disebut sekian banyak varian. Ya. Memang indah-indah namanya, ada Alpha, ada Delta, ya. Ada dikatakan varian dari Inggris, varian dari India, varian dari Afrika Selatan, belakangan ada varian Kappa, dan seterusnya. Dikatakan memang varian terbaru ini lebih cepat menyerang anak juga. Ya.
Bahkan dikatakan kemungkinan akan ada varian yang sangat dominan yang bisa saja perlu kita waspadai. Lalu reaksi bisa macam-macam, tapi saya berharap bahwa kita semua tetap penuh iman, ya. Boleh takut, tapi bagaimana kita boleh percaya akan kuat kuasa Tuhan juga ya di dalam hidup kita. Tentu sikap waspada, tidak gegabah, tidak cuek juga dengan apa yang terjadi di sekitar kita berkaitan dengan COVID ini. Usaha menangkal penyebaran atau penularan COVID-19 tentu bukan hanya tanggung jawab pemerintah, bukan hanya tanggung jawab tenaga medis, pun juga tanggung jawab keluarga-keluarga, khususnya orang tua berkaitan dengan COVID yang menyerang anak, tapi juga tentu tanggung jawab kita bersama. Itu sebabnya saya mengapresiasi sekaligus berterima kasih kepada tim gugus kendali paroki Curug dan juga bekerja sama dengan Komsos Paroki Curug juga bisa mengadakan acara di malam hari ini dengan acara talk show yang mengambil topik COVID-19 pada anak, apa yang harus orang tua tahu. Saya menyampaikan ucapan terima kasih setinggi-tingginya kepada narasumber Dr. Christian Nasir, SPA, dan juga moderator Dr. Dian Savitri Pelis, SPOG, yang di dalam kesibukannya masih menyediakan waktu untuk kita berbagi pengalaman sekaligus juga pengetahuan, informasi yang tentunya akan sangat berguna bagi kita bersama. Harapan saya, semoga talkshow ini bisa sungguh memberi manfaat besar bagi kita bersama, khususnya di Paroki Curug, bahwa kita ikut serta juga mewaspadai penyebaran COVID dan sekaligus berjuang bersama menangkal penyebarannya. Tentu harapan saya berkaitan dengan COVID-19 yang menyerang anak, para orang tua yang ikut serta di dalam talkshow ini sungguh juga mengambil pengetahuan dan juga tentu informasi yang sungguh berharga bagaimana kita bisa mengantisipasi mencegah penyebaran COVID-19 ini untuk keluarga-keluarga kita. Mari kita bersama tetap mendukung usaha pemerintah untuk menangkal pandemi COVID-19 ini, juga tentu di dalam penyebarannya. Tetap bisa menerapkan protokol kesehatan, mungkin nanti dokter akan bicara juga, rasanya mungkin tidak cukup dengan 5M, pasti ada hal lain yang nanti bisa kita timba. Informasinya dari Dr. Christian dan tentu juga bisa dari Dr. Diana juga. Bahkan ya bagaimana kita bisa taat saat ini dengan PPKM ya darurat yang kemarin diterapkan pada tanggal 3 Juli sampai 20 Juli mendatang. Terakhir, selamat menyimak talkshow. Bisa juga aktif bertanya kepada Dr. Christian pun juga kepada Dr. Diana berkaitan dengan semua hal yang tentunya ingin kita ketahui berkaitan dengan COVID yang sekarang ini menyerang anak, bahwa anak-anak rentan untuk kena terpapar COVID-19. Tuhan memberkati Anda semua. Amin. Terima kasih Pastor Lukas Sulaiman OSC. Itu tadi yang penting ya disampaikan sama Pastor Lukas adalah bagaimana kita mencegah atau mengantisipasi ya kemungkinan anak-anak kita itu terjangkit COVID-19 ya. Ya, sekali lagi saya ingetin buat teman-teman yang ada di Zoom dan juga yang ada di YouTube, silakan bertanya apapun yang terlintas di pikiran kalian. Dr. Diana dan Dr. Christian di sini akan menjawab semua hal ya, kecuali Bitcoin ya. Ini kita ngomongin COVID-19, jadi tolong jangan saham-saham dulu, jangan ya. Baik, kalau begitu langsung saja waktu dan tempatnya saya persilahkan kepada moderator kita,
satu-satunya di dunia ini. Dokter Diana, silakan dokter. Terima kasih Dimas. Selamat malam Romo Lukas, Dokter Christian Malam. Asif, spesialis anak, Pak Prio, Dimas, dan juga umat terkasih Santa Helena. Seperti tadi Romo Lukas sampaikan, belakangan ini kita melihat kasus COVID-19 meningkat tajam dan rumah sakit juga pada penuh ya. IGD-nya terutama karena banyak sekali yang mencari tempat, mencari oksigen, tempat ngisi oksigen di mana-mana penuh, orang berebut untuk beli obat gitu. Dan kasus ini meningkat sehingga pemerintah sampai-sampai memberlakukan PPKM darurat. Nah, tadinya memang betul seperti tadi disebutkan juga oleh Romo Lukas, kita berpikir bahwa hanya lansia dan orang dewasa yang punya penyakit kronis atau punya penyakit udah lama yang beresiko untuk terjangkit COVID-19 dengan tingkat kematian yang tinggi. Tapi semakin lama kita juga melihat bahwa virus ini mengalami mutasi, dia beradaptasi juga. Dan ternyata juga berbahaya untuk anak-anak juga remaja. Nah, awalnya kita berpikir selama anak-anak di rumah aman dong ya harusnya. Anak-anak kan masih belajar daring. Tetapi kita juga tahu bahwa Kemendikbud sudah mulai merencanakan pembelajaran tatap muka. Hal ini menjadi semakin meresahkan sepertinya untuk orang tua ya. Oleh karena itu malam hari ini kita akan membahas mengenai COVID-19 pada anak. Apa yang orang tua harus tahu? Dan kita sudah kedatangan narasumber di sini, Dr. Christian Asif, spesialis anak. Beliau lulus menjadi dokter spesialis anak dari Cardinal Santos Medical Center Filipina tahun 2014 dan menyelesaikan adaptasi dari Universitas Sumatera Utara tahun 2018. Saat ini beliau bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Kalideres dan Rumah Sakit Cendana. Kepada Dr. Christian, waktu dan layar saya persilakan. Terima kasih Dr. Diana. Selamat malam saya ucapkan kepada Romo Lukas, kepada Diana, Mas Dimas selaku moderator dan juga seluruh umat paroki Curug Santa Helena. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas undangannya dari Komsos Paroki Curug Gereja Santa Helena untuk undangannya kepada saya sebagai pembicara mengenai kasus COVID-19 pada anak. Ya, sebelumnya izinkan saya untuk share screen dahulu. Oke, maaf apakah sudah terlihat di layar untuk screen saya, Dr. Diana? Sudah, Dok. Sudah Aman. Ya? Oke, aman. Ya, jadi memang tadi kita sudah mendengar ya pengantar dari Romo Lukas, Dr. Diana ya mengenai kasus COVID pada anak ya. Jadi memang sebelumnya memang kasus pada anak ini dianggap sebagai ya kasus yang sangat jarang ya, kalaupun ada, tapi kenyataannya tidak begitu berbahaya, jumlahnya sedikit ya. Tapi pada kenyataannya memang sekarang ini kasus COVID-19 pada anak meningkat baik dalam jumlah kuantitas maupun dalam segi tingkat keparahannya ya. Jadi ya memang tidak bisa kita anggap sebagai sesuatu hal yang remeh belaka ya. Nah, oke, sebagai disclaimer dulu bahwa tentunya kita tahu ya COVID-19 ini adalah suatu penyakit yang sifatnya itu masih baru bagi kita semua ya. Jadi sehingga mungkin ke depannya akan selalu ada perubahan informasi, perubahan kebijakan dan juga penata laksanaan ya. Jadi akan ada kemungkinan untuk perubahan sesuai dengan perkembangan dan penelitian yang terbaru. Oke, nah ini sebagai outline untuk pembahasan kita pada hari ini. Jadi selepas dari itu juga boleh ya di luar itu mungkin yang masih berhubungan dengan anak atau mungkin yang kasus pada ibu hamil juga Dr. Diana mungkin bisa membantu. Nah, yang kita akan bicarakan apa sih varian-varian virus corona? Tadi sempat dibahas sekilas sama Romo Lukas. Kemudian benar nggak sih varian Delta itu lebih mudah menular pada anak, dan apakah itu juga menimbulkan gejala lebih berat pada anak. Nah, kemudian juga perlu bagi orang tua untuk mengetahui gejala COVID-19 pada anak, dan bagaimana tentunya untuk mereka yang gejalanya masih ringan ataupun tanpa gejala, cara melakukan isolasi mandiri di rumah. Dan terakhir, namun juga hal yang terpenting juga adalah bagaimana cara pencegahannya pada anak. Oke, nah tentunya kita semua sudah familiar dengan istilah COVID-19 ya. Jadi ini adalah singkatan dari Coronavirus Disease 2019, yaitu suatu penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus SARS-CoV-2 ya. Nah,
ini saya ambil data yang per 25 Juni 2021 ya. Ternyata jumlah penderita anak dari keseluruhan kasus COVID di Indonesia itu 12,6%. Kalau dibandingkan dengan data yang ada di luar negeri, sebenarnya ini tidak jauh berbeda. Kalau di US, CDC sendiri melaporkan 14,1% pada anak ya. Ya kalau kita ambil ya perbandingannya 1:8 sampai dengan 1:7 kasus terjadi pada anak-anak. Dan di mana 2,9%-nya anak usia 0,5 tahun ya. Nah, tapi kita juga perlu mengingat bahwa memang untuk pemeriksaan pada anak di bawah 5 tahun memang lebih jarang dilakukan. Jadi bisa saja ini tidak mencerminkan data yang sesungguhnya. Nah, kemudian juga untuk tingkat keparahannya atau fatality case-nya, ternyata angka kematian anak itu dicatat memang betul sekitar 1,2%. Ini data dari BNPB, memang ada beberapa sumber dari Ikatan Dokter Anak Indonesia yang menyebutkan bahkan angka hingga mencapai 3 sampai dengan 5%. Nah, dan untuk gejalanya itu, ini adalah data yang saya ambil dari lembaga Eijkman yang dipresentasikan kemarin. Ini bahwa ternyata ada 67,3% anak itu memang tidak bergejala ya. Nah, tapi tidak bergejala di sini jangan kita anggap sebagai suatu hal yang enteng karena walaupun tidak bergejala, anak tetap bisa menjadi sumber penularan di dalam keluarga khususnya. Nah, oke. Nah, gimana sih sebenarnya virus corona itu kita kenal? Nah, jadi istilahnya ada varian alfa, beta, kappa, delta, gamma dan sebagainya ya. Nah, kenapa sih ada varian-varian ini? Nah, ini adalah sifat dari virus corona itu sendiri yang bukan hanya virus corona, tapi kebanyakan semua jenis virus bisa mengalami mutasi. Kalau misalnya kita lihat, ini adalah gambaran misalnya dari virus SARS-CoV-2. Nah, ini ada protein-protein yang di bagian permukaannya, yang bentuknya seperti paku ya, yang kita sebut dengan spike ya, spike cell. Ini yang digunakan oleh virus untuk menempel ke sel-sel yang ada pada manusia. Ketika dia mengalami perubahan dari protein-protein penyusunnya, maka akan muncul varian-varian baru ya. Dan apakah varian-varian baru ini berbahaya? Tidak semuanya ya. Ya kalau kita lihat ini dari WHO atau dari CDC sendiri membagi ya. Kalau varian-varian itu ada yang varian kita bilang yang variants of concern ya, dan variant of interest. Nah, variant of interest ini hanya menjadi perhatian dulu karena belum terbukti bisa menular lebih cepat dan lebih berbahaya. Namun variant of concern ini sudah terbukti bahwa dia akan meningkat dalam angka penularannya maupun dari tingkat keparahannya. Kemudian kenapa sih namanya mesti ada yang angka-angka Yunani ya, alfa, beta, kemudian delta, epsilon ya. Nah, ini sebenarnya untuk menghindari adanya stigmatisasi. Maksudnya ya kita tidak menghubungkan suatu virus itu dengan negara asalnya. Mengambil contoh tahun 1918 dulu yang dikenal dengan flu Spanyol ya. Dikatakan bahwa penyebab virusnya itu dari Spanyol. Padahal kenyataannya memang asalnya bukan dari Spanyol ya. Kita menghindari stigma seperti itu. Karena itulah sekarang diberikan namanya itu adalah berdasarkan huruf-huruf yang ini ya, alfa, beta, jadi untuk urutannya ya. Tapi ya ini tidak serta-merta langsung huruf tertentu yang yang paling parah namanya alfa misalnya tidak seperti itu ya. Nah, ini dari urutan munculnya ya. Jadi yang salah satu yang paling concern yang untuk meningkatkan transmisinya adalah kita sebut dengan varian delta ini ya, yang mungkin populer dalam waktu 1 sampai 2 minggu terakhir ini. Ada juga yang namanya variants of high concern, yaitu yang memang katanya menimbulkan fatality case yang tinggi dan transmisi yang tinggi, tapi sampai sekarang masih belum ditemukan ya di dunia ini. Oke, nah ini concern kita untuk varian delta ini adalah disebut juga yang mutasinya adalah B16172 yang dideteksi pertama kali di India. Ya, jadi kita nggak sebutin sebagai flu India ya. Nah, ini adalah data dari CDC. Jadi memang betul bahwa varian delta ini dihubungkan dengan meningkatnya transmisi. Angka yang didapat sekitar 50 sampai dengan 60%. Tapi ke depannya mungkin bisa angka ini akan lebih tinggi ya, mungkin bisa sampai 2 kali lipat atau 3 kali lipat. Kita masih menunggu datanya. Kemudian yang disebutkan di sana hanya pertama adalah potensi ya. Jadi masih ada potensi ini adalah kemungkinan terjadinya penurunan dari beberapa obat antibodi monoklonal. Obat antibodi monoklonal ini memang tidak umum ya kita gunakan untuk kasus-kasus yang berat. Nah, ini obat-obatan yang khusus untuk untuk menurunkan angka dari virus tersebut. Nah, kemudian juga ini yang jadi perhatian juga adalah potensi
potensi dari penurunan dari kemampuan antibodi. Jadi antibodi yang dihasilkan setelah vaksinasi untuk menetralisir virus itu, kemungkinan kemampuannya akan menurun dalam menetralisir varian Delta ini. Tapi ya tentunya ini masih potensi dan belum bisa dibuktikan ya secara saintifik. Nah, kemudian pertanyaannya nih, jadi apakah betul varian Delta ini lebih sering menyerang anak? Nah, ini kenapa bisa muncul pendapat seperti ini? Ini saya dapatkan datanya dari laporan di Inggris ya. Jadi untuk datanya sendiri memang belum menjadi suatu jurnal. Jadi yang di sini untuk kita jadikan pedoman itu harus sudah terpublikasi secara ilmiah, sudah dibahas. Tapi untuk yang ini sifatnya masih laporan. Yang di Inggris mereka menyebutkan bahwa ternyata kasus anak usia 5 sampai dengan 12 tahun dan dewasa muda yang belum pernah menerima vaksinasi sebelumnya meningkat ya. Bahkan peningkatan kasus akibat varian Delta ini bisa mencapai 60 hingga dengan 90%. Dan ini angkanya lebih tinggi 2,5 kali lipat dibandingkan pada usia dewasa ya. Tapi tentunya data ini harus kita menanggapi secara berhati-hati karena juga ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa ternyata kenapa sih meningkat? Kata kuncinya adalah mereka yang belum divaksinasi ya. Jadi prioritasnya kalau di Inggris sama seperti di sini juga bahwa mereka yang dewasa dan khusus usia lansia yang mendapatkan vaksinasi lebih dahulu. Kemudian juga ternyata di Inggris itu sudah ada pembukaan sekolah walaupun terbatas, kemudian aktivitas sosial lebih sering muncul. Jadi akibatnya mungkin angka penularannya lebih tinggi pada kelompok tersebut ya gitu. Nah, kemudian apakah gejalanya lebih berat ya? Nah, ini varian Delta ini sebenarnya pertama gejalanya pasti sama dengan gejala-gejala COVID-19 yang lainnya ya. Tapi ada juga yang melaporkan ada nyeri perut, kurang nafsu makan, nyeri persendian, bahkan gangguan pendengaran ya. Namun sejauh ini belum ada bukti bahwa varian Delta ini bisa menimbulkan kasus yang lebih berat pada anak sejauh ini ya. Tapi tentunya kita harus ingat bahwa dengan presentasi kasus yang meningkat, di mana juga pasti persentase pasien anaknya juga meningkat, dan otomatis juga tingkat keparahan pada anaknya juga pasti juga secara kuantitas juga akan meningkat, walaupun mungkin persentasenya tetap sama. Nah, kemudian ini untuk cara mendeteksi COVID-19 pada anak, pada prinsipnya tidak ada perbedaan dengan orang dewasa ya. Kita tetap menggunakan sedia apusan, baik itu dari mulut, orofaring, tenggorok hidung, tenggorokan nasofaring, kemudian juga sebagai tambahan juga bisa dari rectal swab ya, khususnya pada kasus-kasus yang negatif pada pemeriksaan di hidung atau tenggorokan, tapi ternyata masih menimbulkan gejala, masih menunjukkan gejala COVID dan ternyata pada pemeriksaan di rektal itu atau pemeriksaan rektal itu maaf ada pemeriksaan di ini ya pada daerah sekitar anus ya maaf ya itu untuk mendeteksi kadar fesesnya di sana dikatakan bahwa kadar dari virus COVID itu bertahan lebih lama di sana. Kemudian kita bisa melihat dari gambar ini ya ternyata memang untuk mendeteksi suatu virus SARS-CoV itu dibutuhkan suatu threshold atau batas. Jadi jumlah minimal yang dibutuhkan adalah 10⁻³ per mili untuk PCR dan 10⁻5 per mili untuk antigen. Jadi memang tetap bahwa PCR ini menjadi lebih sensitif daripada antigen dan juga lebih spesifik atau lebih akurat dalam menentukan apakah ini benar-benar virus SARS-CoV-2 atau tidak. Oke. Nah, bagaimanakah gejala COVID-19 pada anak? Secara umum gejala klinis yang sudah biasa pasti meliputi gejala pernapasan, baik itu batuk, kemudian pilek, ditambah dengan demam. Nah, tapi gejala-gejala lainnya juga sering muncul. Misalnya diare, kemudian juga muntah, kemudian juga ruam atau kemerahan pada kulit ya. Jadi justru memang pada saat awal-awal pandemi COVID ini saya justru lebih banyak mendapati anak-anak yang gejalanya itu gejala pencernaan, gejala mual muntah maupun diare dibanding gejala pernapasan ya. Memang itu secara pribadi saya. Nah, kemudian juga ada yang kasus-kasus lainnya yang kita sebut dengan istilahnya MIS-C. Nanti kita bahas lebih lanjut yang gejalanya lebih berat karena menimbulkan syok, masalah di jantung dan organ lainnya ya. Untuk gejalanya sendiri derajat penyakitnya dibagi menjadi tanpa gejala, gejala ringan, sedang, berat dan kritis ya. Nah, untuk tanpa gejala tentunya mereka yang positif hasil pemeriksaannya tapi tidak ada gejala sama sekali. Gejala ringan hanya berupa demam, kemudian nyeri otot, kemudian batuk,
pilek bersin ringan, ya itu masih masuk gejala ringan. Dan ini yang perlu perhatian, gejala sedang dan berat. Ya, pada gejala sedang biasanya anak sedang menunjukkan tanda radang paru atau kita sebut dengan pneumonia. Nah, ini gejalanya dia biasanya adalah batuk dan napas cepat. Ya, nah kata kuncinya adalah napas cepat. Di mana ini usianya di bawah 2 bulan. Kita lihat ada beberapa ini napas cepat itu dibilangnya berapa kali dalam semenit. Untuk setiap usia itu beda-beda. Kurang dari 2 bulan, 60 kali dalam semenit, 2-11 bulan, 50 kali semenit atau lebih, itu dibilang napas yang cepat. Kemudian 1 sampai dengan 5 tahun, 40 kali dalam semenit, hingga lebih dari 5 tahun sampai dengan 30 kali semenit. Nah, untuk gejala beratnya itu bisa ditemukan bahwa sudah terjadi penurunan oksigen dalam darah, sehingga wajahnya bisa tampak kebiruan, hidungnya kembang kempis, anaknya kejang, bahkan tidak bisa minum. Ya. Dan kritis ini adalah kalau bisa terjadi kegagalan dari organ-organ tubuh pada anak. Ya. Nah, ini yang perlu orang tua tahu, perhatikan. Nah, untuk menghitung napas itu ya kadang-kadang orang tua masih bingung. Saya sering mendapatkan WA dari pasien saya, "Dok, anak saya napasnya cepat nggak?" Jadi kadang-kadang mereka aja nggak tahu bagaimana cara menghitung napas pada anak ya. Nah, dikirim video ke saya, anaknya masih pakai baju, masih ditutup mungkin dengan ininya selimut. Nah, ibu buka dulu baju anaknya, kita lihat dulu, nah dinding dadanya bagaimana, kita hitung pada saat anak mengembangkan napas, kemudian dia turun, itu sudah 1 kali ya. Kita hitung, idealnya adalah menghitung selama 1 menit dan tidak pada saat anak menangis. Kalau anak menangis ya tentunya kita tidak bisa menghitung berapa kali napas dalam semenit. Dan ini adalah tanda bahayanya, kita lihat di sini adalah cekungan pada dinding dadanya. Ini kita sebut dengan tetraksi. Nah, kemudian pada kasus di mana sudah ada penurunan kadar oksigen dalam darah, kita bisa lihat ujung-ujung jari, ujung-ujung jari kaki, hingga mulutnya tampak kebiruan, ya. Dan juga ada pada beberapa anak yang mengalami kejang, ya. Dan kasus kejang ini ternyata memang sering dijumpai karena kejang ini bisa manifestasi dari demam yang tinggi, khususnya di bawah anak 5 tahun. Jadi sering datang ke IGD kejang. Nah, kemudian ternyata hasil pemeriksaannya juga positif juga, gitu. Nah, ini yang kita sebut dengan gejala berat atau kritis pada anak, ini adalah bila terjadi peradangan multiple pada anak. Ini istilahnya MISC, yaitu Multiple Inflammatory Syndrome in Children. Ya. Nah, ini anak usia, maaf sampai dengan 18 tahun, ini demam lebih dari 3 hari dan gejalanya minimal dia ada ruam pada kulit, kemudian bisa tensinya turun, nadinya lemah. Kadang tensi sulit untuk mengukur pada anak. Kita bisa tahu paling enggak gimana adalah dari kita pegang dari tangan, ujung kaki bila teraba dingin, nadinya lambat atau dia teraba, itu sudah menanda bahwa suatu tekanan darah pada anak itu rendah, ya. Kemudian gagal organ jantung, gangguan pembekuan darah. Nah, kemudian untuk pemeriksaan penanda inflamasi, kemudian bukti infeksi bakteri lainnya, ini biasanya butuh pemeriksaan laboratorium ya di rumah sakit, ya. Dan terutama harus terdapat bukti positif COVID-19. Atau memang sering kadang-kadang tidak ada hasil pemeriksaannya yang positif, tapi gejala klinisnya sudah bisa kita tegakkan MISC ini walaupun tidak ada yang positif, tapi dia sempat kontak dengan penderita positif COVID-19. Nah, ini salah satu juga hal yang mau saya bahas pada anak ya. Jadi COVID-19 ini kalau kita sebut sebenarnya seperti penyakit 1000 wajah ya. Jadi bisa menimbulkan berbagai macam gejala. Tidak hanya tadi saya bilang gejalanya, gejala demam, gejala panas, gejala sesak napas, batuk pilek, tapi ternyata juga gejala kulit juga bisa muncul ya. Jadi ini adalah suatu laporan dari jurnal yang nyata ini adalah gambaran kita kemerahan di kulit seperti kelihatan kayak campak pada anak usia 9 tahun. Dan ini kemerahan juga pada bayi ya. Ini anak-anak ini tidak mengalami gejala demam, gejala gangguan pernapasan sebelumnya. Namun ternyata hasil pemeriksaan menunjukkan positif COVID-19. Nah, memang sering juga saya dapatkan pada pasien anak yang penderita COVID, mereka juga menunjukkan gejala seperti biduran, kemerahan juga, dan memang tidak ada gambaran kulit yang khas ya untuk bilang ini COVID-19 ya. Jadi ruamnya itu bisa mirip sama penyakit infeksi virus lainnya, bisa kayak campak, kemudian juga bisa kayak roseola, kemudian juga seperti biduran. Nah, oke. Nah, penanganannya bagaimana? Untuk anak, penanganannya kita bagi dulu. Apakah anak itu ada bergejala atau tidak? Kalau misalnya tanpa gejala atau gejala ringan, tentunya dengan isolasi mandiri selama 10 sampai dengan 14 hari, kemudian pemberian multivitamin ya. Nah, ini untuk dosis-dosisnya
nanti mungkin saya sudah minta ke panitia, mungkin ke Dokter Rizal ya. Jadi kalau misalnya ada yang di akhir acara boleh nanti dibagikan PDF berupa buku petunjuk isolasi COVID-19 ya pada anak ya. Jadi ini bisa orang tua jadikan sebagai bahan panduan nanti di rumah ya. Jadi dosis-dosisnya ini ya nantinya ini saya cuma menekankan bahwa kita nggak usah berpikir harus dikasih vitamin itu yang dosis tinggi sekali ya. Ini sebagai panduan aja untuk anak usia 1-3 tahun itu maksimalnya adalah 400 mg. Jadi ada orang tua yang nanya ke saya, dok saya nggak bisa dapat yang 400 mg atau anaknya ternyata nggak suka dimuntahin. Ya itu kan dosis maksimal. Ya. Jadi kalau misal bisa mendapatkan vitamin C, walaupun lebih rendah dari itu juga nggak masalah. Ya. Dan juga obat penurun panas pada saat sekarang tentunya orang tua harus selalu menyediakan paracetamol ya minimal sebagai obat panas yang dosisnya nanti bisa dikonsultasikan ke dokter anaknya. Nah, ini adalah panduan dari Ikatan Dokter Anak Indonesia untuk menjalankan isolasi mandiri ya. Nah, orang tua pada prinsipnya itu dapat tetap mengasuh anak yang positif ya, walaupun mereka juga negatif, tapi di sebaiknya orang tua yang mengasuh itu bukan orang tua yang memiliki gejala yang berat. Jangan orang tuanya misalnya ada yang dititip ke kakek neneknya, ada yang udah kencing manis, ada mungkin yang ada masalah ginjal, disuruh mengasuh anaknya ya. Nah, kemudian jika memang sama-sama positif, bisa diisolasi bersama. Pada kasus di mana ternyata misalnya orang tuanya negatif, anaknya positif, terus minta bisa nggak nih diisolasi, nggak ada ruangan lagi, tempat rumahnya kecil, bisa, tapi kita sarankan berikan jarak minimal 2 meter, ya, bed terpisah, dan orang tua tetap selalu memakai masker, ya. Dan anak juga perlu dikasih pengertian, kenapa anak nggak boleh keluar rumah, kenapa dia harus tetap di ruangan itu, ya. Harus ada dukungan psikologis ke anak. Ini buku diari ini nanti yang akan bisa dibagikan oleh panitia ya nanti ya kepada para peserta. Oke, nah kemudian alat apa sih yang perlu disediakan di rumah untuk anak? Paling nggak ini harus ada nih termometer ya, karena sering sekali banyak yang WA saya, dok anaknya demam, saya tanya suhunya berapa? Enggak dok, cuma dari pegang aja di jidatnya, pegang di tangan atau badannya. Padahal kita tidak ada patokan ya berapakah suhunya ya. Jadi yang disebut dengan demam itu adalah suhu 37,8 derajat Celcius ke atas ya. Kemudian juga penggunaan oximetri ini juga sangat membantu ya. Memang yang sulit adalah mencari oximetri yang ukurannya sesuai dengan anak-anak ya, karena memang beberapa sangat ukurannya cukup besar sehingga nggak bisa pas di jari tangan jari tangan atau jari kaki anak ya. Nah ini tanda bahaya harus diperhatikan kalau anaknya tiduran terus, napasnya cepat, kemudian ada cekungan di dada, tadi yang seperti gambar sebelumnya, dan kadar saturasi oksigen di bawah 95%, ya. Mata merah, adanya ruam-ruam seperti gambar yang tadi, itu juga suatu tanda bahaya. Kemudian demam, kejang, tidak bisa makan minum, terjadi penurunan kesadaran. Nah, itu adalah tanda bahaya di mana anak harus dibawa ke rumah sakit. Nah, untuk protokolnya sendiri bagaimana? Sudah ada dalam buku pedoman ini. Pertama, kita harus mengukur suhu tubuh ya, pastikan minimal 2 kali sehari. Lebih dari itu boleh ya. Untuk anak usia 2 tahun ke atas disarankan memakai masker, kemudian ajari tangan untuk mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau hand sanitizer. Dan mencuci tangan itu nggak sembarangan. Kadang saya lihat cuma asal taruh sabun aja, kemudian langsung gosok-gosok aja udah selesai. Padahal kita belum telapak tangan, kemudian punggung tangan, sela-sela jari itu juga harus ya. Kemudian juga anak bisa diajarkan dari kecil bagaimana cara batuk, etiket batuk yang baik ya. Jangan langsung batuk tanpa menutup. Kemudian juga ya walaupun memang mereka kadang-kadang susah, tapi ya kita bisa memberikan contoh pada mereka. Dan tentunya bukan hanya vitamin, tapi juga komposisi makanan juga harus cukup, baik yang makronutrien, karbohidrat, protein, lemaknya, maupun mikronutrien, vitamin atau mineral. Jangan cuma terfokus cuma udah kasih vitamin C, vitamin D, tapi lupa kasih makannya, anaknya makan mungkin cuma ngemil-ngemil aja, makan coklat, es krim dibiarkan, ya komposisinya tidak seimbang. Nah, ini untuk gejala sedang, berat, dan kritis, tadi yang saya sebut, tadi napasnya cepat, kejang, anak tidak mau makan minum, harus dirawat di rumah sakit dan diberikan cairan. Ya. Untuk oksigenisasi ini kita sesuaikan dengan kebutuhan, kemudian juga, nah ini bedanya mungkin terapi antivirus ya pada orang dewasa memang cukup dominan diberikan, ya. Tapi pada anak kita hanya memberikannya pada gejala yang sedang, berat, kritis, ya. Terapi antibiotik disesuaikan juga dengan kondisinya melihat dari hasil lab darahnya ya. Nah, dan juga tentunya di rumah sakit
harus ada pemantauan tanda-tanda vital karena tidak seperti yang orang dewasa, anak ini perubahannya sangat cepat sekali ya. Nah, kemudian bagaimanakah pencegahan pada anak? Prinsipnya sama ya. Kalau dulu kita kenal istilahnya 3M, sekarang ada 5M, cuci tangan, pakai masker, batasi mobilitas, kemudian sekarang ada menjauhi kerumunan, jaga jarak. Nah, ada juga menyebutkan 10M, memakai alkohol, kemudian sampai dengan makan makanan bergizi, apapun boleh ya. Prinsipnya semuanya adalah kita harus menjaga kebersihan, kemudian selalu mengusahakan kontak yang minimal dengan mereka yang kita duga menderita COVID-19. Nah, kemudian yang ini menjadi isu yang baru-baru ini cukup hangat ya, mengenai vaksin COVID-19. Apakah dapat diberikan pada anak ya? Saya sebenarnya diminta bicara minggu lalu, tapi saya minta, oh ya udah kita tunggu seminggu dulu ya, karena memang akan ada ini pemberitahuan mengenai vaksinasi COVID-19 pada anak ya, yang baru dipublikasikan dalam minggu ini yang dicanangkan 1 Juli kemarin. Nah, vaksin COVID itu ada banyak di dunia ya, yang modelnya ada yang dari virus yang dimatikan, kemudian juga menggunakan messenger RNA, ada juga yang dari adenovirus, spike protein ya, ini macam-macam dengan efektivitasnya masing-masing ya, sesuai dengan angka publikasi atau penelitiannya ya. Nah, untuk vaksin COVID-19 pada anak itu, memang di dunia ini awalnya cuma Kanada aja yang pakai ya. Mereka menyetujui pada Mei 2021. Kemudian tiba-tiba kok BPOM tanggal 27 Juni 2021 sudah ada disetujui penggunaan vaksin COVID. Apakah ini kok karena kasusnya tiba-tiba naik, kemudian kita langsung vaksinasi pada anak? Kenyataannya tidak. Harus ada suatu penelitian sebelumnya ya. Jadi saya tampilkan di sini sebelah kanan ini adalah jurnal penelitian untuk vaksin corona pada anak yang usianya antara 3 sampai dengan 18 tahun. Nah, jadi penelitiannya sudah ada. Nah, tapi pertanyaannya kok yang kita jalankan baru 12 sampai dengan 17 tahun. Nah, karena datanya memang kita mencari yang paling aman dulu ya. Angka tingkat keamanan saat ini yang teruji baru pada usia 12 sampai dengan 17 tahun. Jadi walaupun sudah ada penelitiannya pada usia 12 tahun ke bawah, mulai dari usia 3 tahun, tapi kita perlu keberhati-hatian dalam memberikan vaksin ini. Sehingga yang dianjurkan untuk saat ini ya di Indonesia masih menggunakan vaksin Sinovac. Ini vaksin yang sifatnya berasal dari virus yang mati atau virus yang sudah diinaktivasi ya. Pada usia anak usia 12 sampai dengan 17 tahun, dosisnya 0,5 mili diberikan 2 kali ya dengan jaraknya 1 bulan. Jadi ini sudah dibolehkan menurut rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia. Tapi tentu nggak semua anak bisa. Misalnya apa? Defisiensi imun primer, artinya anak tersebut punya masalah kekebalan tubuh. Ya, mungkin anak yang ada penderita HIV/AIDS, ya, kemudian ada penyakit-penyakit autoimun tidak terkontrol. Contohnya misalnya lupus, ya. Kemudian ada sindrom GBS ini adalah kalau misalnya anak mengalami masalah kelumpuhan, ya. Kemudian juga anak kanker yang sedang menjalani kemoterapi, sedang dapat obat-obat yang menekan sistem imun untuk kekebalan, dan anak yang demam kita tidak berikan, ya. Beberapa hal yang lain. Kalau misalnya anaknya dok sudah pernah COVID dok, boleh nggak kita vaksin? Jawabannya boleh, asalkan dia sudah sembuh lebih dari 3 bulan. Ya. Kemudian jaraknya kalau misalnya dia sudah dapatkan, anak kan kalau di bawah 1 tahun itu sering mendapat vaksinasi ya, hampir tiap bulan kita berikan. Jadi jaraknya paling tidak dari imunisasi yang lain itu harus 1 bulan ya. Kemudian yang lainnya tentunya tidak kondisi hamil, kemudian tidak hipertensi, diabetes mellitus tidak dalam kondisi sekarang lagi flare atau lagi terkontrol ya. Kasus hipertensi dan DM pada anak ini ada ya, bukan hanya pada orang dewasa. Oke. Nah, selain daripada itu, tidak lupa juga saya mengingatkan bahwa selain vaksin COVID juga, untuk vaksinasi rutin lainnya pada anak, tetap wajib kita berikan. Ya. Jadi ini adalah jadwal imunisasi anak umur 0 sampai dengan 18 tahun. Walaupun pandemi, kita jangan melupakan ada vaksin-vaksin lain, terutama vaksin yang berhubungan dengan masalah-masalah gangguan pernapasan. Contohnya adalah di sini adalah vaksin PCV atau pneumokokal konjugat vaksin. Ini adalah untuk vaksin terhadap virus pneumonia, terhadap bakteri Staphylococcus pneumoniae. Kemudian juga vaksin influenza ya, untuk mencegah penyakit-penyakit influenza. Kenapa?
Karena gejala-gejala yang ada pada mereka itu mirip sekali gejala-gejala pernapasannya dan gejala-gejala COVID ya. Nah, ini juga saya tunjukkan ternyata penelitiannya di luar negeri ternyata infeksi influenza ini sering bersama dengan SARS-CoV-2. Mungkin anaknya tidak bergejala dengan SARS-CoV-2, tetapi dia bisa menimbulkan gejala-gejala influenza seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas ya. Nah, ternyata angka keparahannya akan bertambah bila disertai dengan infeksi influenza. Nah, jadi di sini juga menunjukkan bahwa pasien yang sudah divaksinasi juga dengan vaksin COVID dengan influenza umumnya menunjukkan gejala yang lebih ringan dibandingkan mereka yang tidak divaksinasi influenza. Karena tidak semua anak ya saat ini bisa divaksin COVID-19 ya. Oke, sebagai take home message pada hari ini, angka positif COVID-19 pada anak ini tidak bisa kita abaikan, ternyata cukup tinggi dan mereka tetap dapat menularkan walaupun tidak bergejala. Kemudian juga orang tua perlu mengenali gejala-gejala COVID-19 pada anak dan tahu bagaimana melakukan langkah-langkah isolasi mandiri di rumah, sambil mengajarkan bagaimana melakukan pola hidup bersih sehat, mempraktikkan 5M untuk mencegah infeksi SARS-CoV-2. Kemudian juga untuk mencapai herd immunity yang kita harapkan di Indonesia 180 juta, bahwa populasi anak ini tidak boleh kita lupakan, sehingga bisa tercapai herd immunity sesegeranya. Oke, demikian dari saya. Semoga nanti bisa bermanfaat bagi semuanya. Tapi setelah ini kita bisa lanjutkan dengan diskusi ya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Dr. Christian atas paparannya begitu lengkap dan juga komprehensif ya. Tentunya akan menambah pengetahuan bagi orang tua yang ikut hadir malam hari ini. Di kolom chat saya melihat sudah cukup banyak pertanyaan, dokter. Mudah-mudahan bisa kita bahas pada malam hari ini. Baik, untuk kita langsung aja mungkin ya dok, untuk tanya jawab. Baik, untuk yang pertama dari Bu Yosefin, Hari Widyaningrum. Waktu hamil 7 bulan positif COVID, apa dampaknya untuk bayinya dok? Terima kasih. Oke, nah kalau ini mungkin nanti bisa ditambah juga nih dari Dokter Diana nantinya ya. Oke, nah sejauh ini memang saya sendiri belum mendapatkan data-data yang ini ya dok ya, bagaimana dampak jangka panjang ya pada pasien-pasien COVID-19 ya. Tapi memang ada beberapa yang saya baca, jadi memang beberapa meningkatkan angka untuk kelahiran prematurnya. Mungkin nanti Dokter Diana bisa menanggapi apakah benar seperti itu. Kemudian juga untuk angka respiratory distress syndrome atau RDS pada bayi baru lahir ya, sejauh ini sih tidak menunjukkan perbedaan yang bermakna. Kemudian juga untuk apakah ada kelainan kongenital ataukah dari cacat kongenital, sejauh ini masih belum ada data. Tapi ke depannya nanti seiring dengan perkembangan kita akan semakin tahu. Saya sendiri selama ini sudah sempat mendapatkan 4 bayi yang terkonfirmasi positif, lahir dari ibu yang positif, walaupun tidak menunjukkan gejala. Syukurlah selama ini mereka dalam kondisi sehat, kita pantau selama 10-14 hari tidak ada gejala apa-apa. Walaupun memang hasil pemeriksaannya positif. Gitu. Mungkin dari Dokter Diana sendiri bisa menambahkan. Ya, sebetulnya sama sih dok. Untuk secara teorinya memang masih berkembang ya dok, karena kan penyakitnya juga masih baru. Kita juga belum bisa melihat efek jangka panjang, karena toh baru dari tahun 2009 paling lama, 2019 paling lamanya juga gitu ya. Nah, tetapi mungkin yang bisa disampaikan adalah dampak selain dampak dari COVID-nya, belum bisa dijelaskan yang lainnya. Kecuali yang tadi disebutkan Dr. Christian, bisa positif juga bayinya. Ya kalau positif ya mungkin dengan gejala-gejala, ada juga yang tidak bergejala, jadi sama aja sih sebetulnya. Mungkin begitu. Mudah-mudahan terjawab Bu Yosefin. Kemudian yang berikutnya, menyambung pertanyaan yang tadi. Kan tadi ibu hamil ya dok. Nah sekarang pertanyaannya adalah apakah ibu menyusui positif COVID masih boleh memberikan ASI-nya dok? Oke, baik. Nah, jadi bagaimana nih untuk ibu yang positif ya? Nah, ini sering juga ditanyakan kepada saya. Jadi pada prinsipnya ASI tetap boleh diberikan ya. Jadi sampai saat ini belum ada bukti ya penularan itu melalui ASI ya. Nah, kalaupun ada pasti jumlah virusnya sangat sedikit sekali ya. Jadi kalau misalnya kita bagi dulu untuk ibunya bagaimana gejalanya? Apakah ibunya tanpa gejala atau gejala ringan? Kalau misalnya tanpa gejala atau gejala ringan, saat ini masih boleh memberikan ASI-nya secara langsung dengan syarat ibu itu menggunakan masker, kemudian tetap menjaga perilaku hidup bersih dan sehat, mencuci tangan. Nah, setelah menyusui, tetap disarankan bayi tersebut dipisahkan. Nah,
ini juga sebelumnya juga kita harus memastikan status dari bayi tersebut. Kalau di institusi saya, bayi yang lahir dari ibu yang positif COVID, bayinya juga ikut di swab juga untuk menentukan bayinya itu positif atau tidak gitu. Nah, kemudian kalau misalnya ibunya gejala sedang atau gejala berat, tidak sanggup memberikan ASI-nya, ya kita memang nggak menganjurkan langsung harus memberikan ASI kepada, ya kita tidak memberikan ASI secara langsung kepada bayinya gitu. Baik, terima kasih dokter. Jadi sebenarnya masih bisa ya untuk memberikan ASI, tapi dengan syarat-syaratnya ya dok. Kemudian pertanyaan berikutnya tentang terapi antivirus nih dok. Apa yang dimaksud dengan terapi antivirus? Kemudian sejauh mana efektivitas penggunaan antivirus? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau ini secara umum ya, bukan hanya pada anak, tapi juga mungkin pada dewasa ya. Jadi kita mengenal ya, kalau misalnya untuk terapi antivirus itu ada yang kita sebut kenal dengan istilah favipiravir, remdesivir, ada juga oseltamivir ya, belakangnya banyak vir-virnya ya. Nah, obat antivirus tersebut belum ada yang secara terbukti ya secara efektif, bahkan bisa menghilangkan seluruh virusnya ya, tapi memang kita gunakan sebagai bagian dari pedoman terapi pada pasien penderita COVID-19. Untuk anak sendiri, ini tidak digunakan secara rutin ya, karena saya melihat banyak mungkin maaf ya yang latah membeli misalnya namanya oseltamivir, dibeli itu semuanya ya. Nah, kalau untuk pasien anak saya tidak menyarankan, walaupun mungkin dari dosis-dosisnya ya pada anak berapa kita berikan. Karena oseltamivir itu sebenarnya tidak secara khusus digunakan untuk obat anti SARS-CoV-2. Itu digunakan sebagai obat antivirus influenza ya, dan belum tentu anak tersebut membutuhkannya. Kita ingat semua obat tetap ada efek sampingnya. Jadi untuk efektivitasnya ini memang kalau untuk kasus yang gejala sedang atau berat ini adalah bagian dari terapi pada pasien anak. Tapi pemberiannya tidak bisa sembarangan, tetap harus disupervisi di rumah sakit oleh tenaga kesehatan. Gitu mungkin. Terima kasih dok. Ini memang betul ya dok, belakangan ini kayaknya terjadi buying rush atau panic buying juga gitu ya terhadap obat-obatan. Dan memang kita tahu regulasi untuk masalah pembelian obat ini juga cukup mengkhawatirkan di Indonesia ya dok. Saya nggak tahu mungkin kalau di Filipina agak berbeda. Nah, menyambung pertanyaan tadi mengenai terapi dok. Tadi kan pertanyaannya tentang terapi antivirus. Berikutnya ada pertanyaan dari Pak Priyo. Bagaimana dengan fenomena penggunaan ivermectin nih dok? Ini kayaknya lagi happening banget nih dok. Bagaimana cara minum ivermectin yang benar gitu dok? Apa dampaknya jika salah minum salah dosis katanya gitu? Gimana dok? Dosis. Oke, jadi gini, kalau misalnya ivermectin ini kan memang akhir-akhir ini kan populer ya penggunaannya, malah seperti istilah kita bilang kayak kacang goreng ya, dibeli di mana-mana, bahkan beredar di WA grup semua ini di RW ya. Jadi kalau misalnya untuk ivermectin ini memang mendapatkan izin dari BPOM, tapi masih saat ini untuk menjalani uji klinis ya. Kita tidak mau mengurangi kesalahan seperti pada awal pandemi. Mungkin masih ada yang ingat dulu katanya vaksin BCG itu mencegah COVID-19. Nah, pada vaksin BCG kita berikan hanya pada bayi di bawah usia 1 bulan. Di atas itu kita lakukan tes tuberkulin untuk membuktikan ada kontak TBC atau tidak. Dan ternyata memang tidak ada buktinya. Kemudian setelah itu ada juga yang menggunakan obat kloroquine, obat anti malaria ya, yang malah ternyata menimbulkan masalah di jantung, gangguan irama jantung ya. Jadi kalau masalah ivermectin ini memang tujuannya sebenarnya katanya bisa menghambat replikasi atau penggandaan dari virus SARS-CoV-2 itu. Tapi ternyata ya kita nggak tahu apakah ini terbukti secara klinis atau tidak. Jadi kita harus ingat ada obat yang mungkin pada uji di laboratorium memberikan efek, tapi pada kenyataannya pada manusia sebenarnya belum tentu bermanfaat. Dan kita juga harus ingat bahwa obat-obatan seperti ini pasti punya efek samping ya. Kalau dari saya pribadi saya tidak merekomendasikan untuk pemberian obat ivermectin ya, khususnya ya pada pasien anak ya, tidak ada rekomendasi pemberian ivermectin pada pasien anak. Nah, kemudian untuk masalah dosisnya yang kalau misalnya salah minum dosisnya mungkin saya sendiri kurang tahu ya, mungkin harus ada dokter penyakit dalam yang lebih pengalaman, tapi yang pasti kalau misalnya gejala harus dipantau dulu ada gejala mual, muntah atau nyeri perut atau tidak ya. Mungkin dokter Diana bisa menambahkan. Ya, kalau menurut saya sih sebetulnya ini sekarang menjadi fenomena di mana orang menjadi dokter bagi dirinya sendiri. Jadi kelihatannya apapun yang disebarkan akhirnya dicoba. Nah, ivermectin ini memang masih kontroversial karena masih dalam clinical trial ya, masih dalam percobaan. Jadi sebenarnya kalau misalkan
rekomendasinya selain untuk clinical trial sebaiknya memang tidak digunakan secara langsung karena belum menjadi panduan atau belum menjadi guideline. Mungkin buat Bapak Ibu yang hadir di sini boleh nih ikut menyebarkan informasi. Toh sebetulnya kalau memang ada sakit, silakan aja berobat. Nanti dokternya bisa menentukan antivirus mana yang mau diberikan, berapa dosisnya, apakah membutuhkan ivermectin atau tidak, membutuhkan antibiotik lainnya atau tidak. Tentunya berdasarkan pengetahuan ya, berdasarkan pengalaman dari dokternya itu akan lebih bermanfaat daripada nyari-nyari sendiri, nyoba-nyoba sendiri gitu. Dan yang penting adalah mesti Bapak Ibu tahu semua obat itu diedarkan atau disetujui berdasarkan penelitian, bukan berdasarkan pengalaman. Jadi hati-hati kalau misalkan kita tahu efektivitas atau misalkan kehebatan dari sebuah obat itu hanya dari testimoni. Itu nggak sebanding dengan penelitian. Itu mungkin yang perlu diingat. Nah, menyambung dokter mengenai obat-obatan juga, nah, kalau yang ini Ibu dari ini buat Bapak ya Justinus, mohon maaf. Mau bertanya, malam dokter, untuk anak penderita COVID tanpa gejala, apakah cukup dikasih vitamin seperti, nyebut merek nih dok, Imbus dan kawan-kawan, atau ada obat tambahan lain, dan apakah ada pantangan makan dok? Oke, ya baik, makasih dok. Jadi kalau menjawab pertanyaan tadi, kalau untuk vitamin yang kita berikan, ya sebenarnya sudah ada panduan di buku yang isolasi mandiri dari Ikatan Dokter Anak Indonesia tadi. Prinsipnya bisa kita berikan zinc 20 mg sehari, kemudian ada vitamin C sesuai dengan usianya, kemudian juga vitamin D sesuai dengan usianya. Nah, memang ada beberapa bentuk multivitamin yang menggabungkan itu, terserah mereknya bisa kita berikan kepada anak. Nanti bisa dikonsultasiin ke dokter anaknya. Tapi mungkin khusus untuk seperti Imbus atau mungkin ya kandungannya Echinacea ya. Jadi memang itu sifatnya kan dia adalah imunomodulator ya, meningkatkan kekebalan. Nah, tapi penggunaannya sendiri memang nggak dianjurkan, sebaiknya jangan melebihi dari 2 minggu ya. Karena memang dikhawatirkan malah mengubah dari sistem imun anak tersebut ya. Begitu saja mungkin dok. Dan sepertinya juga ada dok ya, karena pada penyakit COVID ini kan ada hubungannya dengan badai sitokin ya dok. Mungkin imunomodulator malah harus berhati-hati ya dok. Betul. Yang saya tahu sih begitu ya. Ya. Karena malah bisa memperparah badai sitokin dari COVID ini. Karena kan sebenarnya banyak gejala parah dari COVID ini justru gara-gara badai sitokin ini ya dok. Jadi ya, mungkin lebih aman. Iya, lebih aman ke vitamin-vitamin yang biasa kali ya dok, yang ada hurufnya. Pada prinsipnya sebenarnya makanan itu sendiri kalau asalkan dia seimbang, kemudian bergizi, itu sudah mengandung vitamin gitu. Tapi memang pada kondisi seperti ini ya memang kita bisa berikan suplementasi, tapi ingat kata utamanya adalah suplemen, jadi tambahan itu ya. Jadi jangan memberikan juga yang berlebih dosisnya. Ingat bahwa vitamin yang berlebih itu juga akan dibuang dari dalam tubuh. Gitu. Baik, terima kasih dokter. Nah, pertanyaan berikutnya mengenai swab dok. Dari Ibu Gisela Niken. Dok, pada usia berapa anak boleh disuap? Nah, oke. Pada usia berapa anak boleh disuap? Jadi kalau misalnya kita ini kalau di pengalaman saya dari anak yang baru lahir aja sudah bisa kita swab ya. Jadi yang menentukan apakah anak itu disuap atau tidak adalah kontaknya. Jadi kalau misalnya memang sudah ada kontak erat dengan usia berapapun bisa kita lakukan swab ya. Tadi kan di awal presentasi saya sempat menyebutkan bahwa angka usia 0-5 tahun itu cukup rendah, tapi mungkin tidak menggambarkan yang sebenarnya karena biasanya di bawah 5 tahun jarang di swab ya, tapi dari lahir sudah bisa dilakukan. Jadi sebetulnya tidak ada batasan usia ya dok untuk melakukan swab, dan tetap swab yang dilakukan oleh tenaga kesehatan adalah yang bisa dipercaya ya dok. Kita tahu banyak juga ya dok, kayak sekarang beredar swab mandiri itu. Swab mandiri, swab antigen sendiri masuk. Yang bisa dibeli di mana-mana, tetapi yang mungkin Bapak Ibu juga perlu ingat cara melakukan swab juga tidak mudah, dan itu harus benar juga caranya baru bisa dapat benar hasilnya ya dok. Betul dok. Yang selanjutnya ada untuk anak-anak juga harus berhati-hati melakukan swab mandiri. Ada teman saya juga yang LTHT yang menemukan kasusnya patah di dalam gitu ya pada anak-anak, jadi juga harus yang hati-hatian. Gitu. Iya betul dok. Belum lagi refleks ya dok dari anak ini ya dok yang juga bisa berbahaya ya dok.
Baiklah. Berikutnya dari Ibu Alfa. Bertanya, malam dok, apakah ibu hamil boleh divaksin COVID? Pada usia kehamilan berapa amannya? Oh Wah, iya. ya. Dokter Diana itu yang bisa menjawab. Iya ya, jadi ini. Tapi memang anak dengan ibu hamil ini memang erat kaitannya ya dok. Kita sering bekerja sama ya, jadi memang harus saling membantu. Iya dok. Baik, untuk ibu hamil ini sebenarnya belum ada batasan usia kehamilannya untuk berapanya. Yang jelas pemberian vaksinasi ini sudah menjadi rekomendasi dari Perkumpulan Obstetrik Ginekologi Indonesia, tetapi memang belum menjadi kebijakan. Artinya belum bisa nih ibu hamil datang ke sentra vaksin minta saya mau divaksin gitu. Itu masih memang belum. Karena ini masih perlu dibicarakan bersama dokter anak, bersama juga perkumpulan lainnya termasuk BKKBN, BPOM dan ITAGI. Nah, tapi yang memang direkomendasikan adalah ibu hamil dengan resiko tinggi, kemudian ibu hamil resiko tinggi yang merupakan tenaga kesehatan. Nah, itu memang beresiko lebih tinggi ya. Nah, kalau misalnya ibu hamil dengan resiko rendah, memang sebenarnya kan diharapkan ibu hamil jangan kemana-mana gitu ya, atau enggak jangan beraktivitas yang beresiko tinggi. Itu mungkin bisa diberikan kalau sudah mendapatkan penjelasan. Pada prinsipnya sih, masih berupa rekomendasi, kemudian penelitiannya juga belum banyak, jadi itu saja yang bisa saya jawab untuk sekarang. Dokter mungkin ada tambahan dok? Ada dok, saya cukup dok, sesuai dengan dokter. Baik, berikutnya dari Ibu Rosdiana. Oh, ini pertanyaan lagi mengenai antivirus, dok. Malam, dok. Ya. Apakah anak bisa diberikan antivirus kalau menderita COVID? Oh, tadi udah dijawab ya, dok ya. Sebenarnya memang sesuai indikasi ya, dok. Kita lanjut aja dulu deh ke pertanyaan berikutnya. Dari Ibu. Mungkin boleh saya tambahkan, dok? Oh iya, boleh. Maaf. Ya, mungkin kebanyakan ini banyak pertanyaannya mereka pikirkan antivirus itu adalah suatu imunomodulator ya. Jadi imunomodulator itu bukan antivirus ya. Mungkin ada beberapa orang tua yang sempat mendapatkan obat untuk anaknya seperti itu ya. Jadi kalau misalnya antivirus tadi seperti dikatakan Diana ya, memang sesuai dengan derajat keparahannya. Gitu tambahan aja, dok. Iya, dok. Terima kasih, dok. Baik, berikutnya dari Ibu Ane Santoso bertanya mengenai city value nih, dok. Ini juga banget pembahasan city value ini ya, dok. Dokter, kalau city value 30 perlu rawat atau isoman saja? Makan apa ya, dok, supaya cepat pulih? Kemudian dikatakan sembuh, city berapa, dok? Oke, ya. Jadi ini saya jawab dalam konteks anak ya. City value atau yang kita sebut cycle threshold itu sebenarnya menunjukkan seberapa banyak dari virus atau materi genetik dari virus SARS-CoV-2 yang ditemukan pada saat pemeriksaan swab ya. Jadi ini tidak berhubungan dengan mengatakan bahwa dia pasti parah atau enggak ya. Jadi menyatakan jumlahnya aja berapa. Jadi kalau misalnya untuk menyatakan anaknya isolasi mandiri, kemudian apakah perlu dirawat, bukan dari jumlahnya, tapi yang perlu adalah dari tingkat keparahannya. Apakah dia tanpa gejala, apakah dia ringan, sedang, berat, itu yang menentukan. Jadi bukan jumlah city value-nya. Kemudian kesembuhan itu berapa city value-nya. Jadi kita bukan pakai angka kuantitatif. Jadi tetap sebenarnya untuk mereka tanpa gejala, gejala ringan, disarankan itu tetap isolasi mandiri 10 sampai dengan 14 hari. Jika di sekitar di rumahnya atau lingkungan tempat tinggalnya memang memiliki fasilitas untuk swab ulang, sebaiknya boleh dilakukan swab ulang. Jadi untuk menentukan apakah dia sudah negatif atau tidak. Jadi kalau misalnya PCR-nya itu negatif, biasa city value-nya sudah di atas 40 biasanya ya. Nah, tapi kalau misalnya memang tidak ada fasilitasnya untuk men-swab-nya atau mungkin ada masalah untuk kita kan rumah sakit juga sekarang banyak kasus ya. Jadi selama anaknya tidak ada gejala, anaknya kelihatannya aktif, makan minumnya baik, ya tidak usah kita lakukan swab ulang, dan kita anggap bahwa anak itu sudah sembuh gitu. Tapi dari saya biasa menganjurkan walaupun sudah 2 minggu misalnya di rumah, tetap sebaiknya anak tidak langsung serta-merta langsung dibawa keluar, diajak ke sana sini setelah 14 hari isolasi gitu. Baik, jadi sebetulnya city value itu tidak menentukan sembuhnya dan juga tidak menentukan tata laksana ya, dok? Iya. Jadi semua itu dilihat dari gejalanya. Gejala. Mudah-mudahan cukup jelas. Kemudian berikutnya dari Ibu Rosdiana. Bagaimana dengan penyakit jantung bawaan, dok? Apakah boleh diberikan antivirus, dok? Tadi sudah dijawab, dok ya? Yang penyakit jantung bawaan belum, dok?
Oh, belum ya? Oke. Jadi kalau misalnya tadi untuk penyakit-penyakit yang ini yang membedakan tuh tingkat keparahannya. Jadi derajatnya kalau misalnya memang gejala sedang berat baru kita memberikan yang antivirus gitu. Ya kalau misal masalahnya bukan pada penyakit jantung bawaannya ada sebagai suatu komorbid ya. Jadi kalau misalnya mempengaruhi dia, biasa penyakit jantung bawaan kan ada yang sifatnya cyanotik ya. Jadi lebih gampang menimbulkan gangguan pernapasan ya. Kita akan melihat dulu memang apakah diperlukan atau tidak ya. Tapi mungkin pertanyaannya mungkin lebih tepatnya apakah anak penyakit jantung bawaan itu boleh divaksin atau tidak? Ya kalau itu saya mungkin menambahkan kalau misalnya untuk panduan dari IDAE sendiri prinsipnya adalah kalau misal dia tidak dalam kondisi sedang bermasalah, tidak lagi dalam kondisi sesak misalnya pasien yang ada ada yang kita sebut tetralogi Fallot ya dok ya. Nah dia tidak lagi sedang flare, tidak sedang anaknya sedang kondisi biru yang hebat. Nah itu tidak boleh diberikan pada saat kondisi tersebut. Tapi kalau terkendali ya boleh-boleh saja gitu. Iya betul dok. Jadi sebenarnya kalau pemberian antivirus kembali lagi serahkan aja kepada dokternya ya dok. Apapun tata laksana pasti sesuai dengan perjalanan penyakitnya. Kemudian betul sih mengenai vaksin mungkin yang menjadi concern-nya nanti ya. Kalau sudah waktunya vaksin. Tapi sebenarnya gini, kalau boleh saya tambahkan, sentra vaksin itu tidak memiliki banyak kewenangan untuk membolehkan atau tidak boleh, apalagi dengan penyakit-penyakit khusus. Jadi kalau misalkan memang Bapak Ibu punya anak dengan penyakit khusus, jika mendaftarkan vaksin, silakan kunjungi dokter yang biasa dikunjungi untuk meminta surat layak vaksin. Sehingga memudahkan juga untuk Bapak Ibu, jangan sampai nanti marah-marah gitu, katanya boleh kok nggak dikasih. Mohon maaf, tapi di sentra vaksin itu mereka pasti nggak semuanya dikuasai permasalahan masing-masing orang, sedangkan kondisi masing-masing anak itu dikuasai oleh dokter yang merawat sendiri ya dok. Jadi silakan kunjungi dokternya untuk meminta surat layak vaksin. Baik. Oh ya ini ada komentar dari Dimas dok, gak cuma obat yang susah, katanya Bear Brand juga sekarang susah bener tuh. Iya dok, susah nih. Dengan beruang ya. Aduh. Ya. Padahal Bear Brand udah ada dari dulu ya. Iya, luar biasa emang Bear Brand ini. Saya mau chip in di perusahaan Bear Brand kalau gitu. Baiklah. Dokter kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ya, silakan dok. Dari Gabriel Sugiharto. Dok, mengingat kondisi rumah sakit yang penuh, saat ini yang paling mudah konsultasi via aplikasi ya dok, seperti Halodoc dan yang lainnya. Bagaimana untuk menentukan gejala COVID termasuk kategori ringan, sedang, atau berat agar tidak subjektif karena sugesti? Apakah dilihat dari CT atau harus tes darah atau ronsen paru? Oke, ya. Baik, Ibu. Terima kasih, Bu Gabriel ya. Jadi ini sebenarnya sudah ada dalam buku panduan isolasi mandiri ya dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Jadi yang kita perlu perhatikan itu adalah tanda bahayanya. Tadi sempat saya sampaikan juga dalam presentasi, gimana pertama-tama orang tua tuh harus mengenali dulu anaknya itu sesak napas atau tidak ya. Jadi bukan pertama-tama kita pikirkan CT value-nya berapa, tes darahnya berapa, ronsen parunya bagaimana ya. Nah, jadi orang tua tuh perlu menilai bagaimana sih dada yang sesak itu seperti apa. Buka bajunya, hitung gerakan jumlah penapasannya dalam semenit, kemudian apakah ada cekungan di dinding dada. Nah, itu sudah ada merupakan suatu pertanda bahaya bila ada. Kemudian kita bisa lihat dari wajahnya apakah dia kebiruan, kemudian juga bagaimana dengan pola makan minumnya, apakah masih mau makan minum. Nah, kalau demikian tidak mau makan minum, anaknya terlihat lemas, ya tentunya ini sudah minimal masuk ke dalam gejala sedang dan perlu dibawa ke rumah sakit. Kemudian baru nanti di rumah sakit ditentukan pemeriksaan yang harus dilakukan itu seperti apa. Tapi memang saya sendiri memang sering mendapat dari pasien saya yang menanyakan gimana gitu. Prinsipnya itu yang saya bilang tadi, dikirim video tapi masih pakai selimut, masih pakai baju gitu. Gimana kita bisa menghitungnya? Dan mungkin sebagai tambahan juga orang tua juga harus selalu menyiapkan termometer. Kemudian juga kalau bisa dibantu dengan oximetri, jadi bisa menilai saturasi di bawah 95% adalah suatu tanda bahaya dan perlu dibawa ke rumah sakit. Gitu, dok. Baik, mungkin yang perlu dicatat ini adalah Bapak Ibu boleh mencari aplikasi mungkin untuk bisa konsultasi online. Ya memang ke rumah sakit sekarang kalau datang ke IGD langsung itu sulit. Sampai di depan aja udah langsung ditolak satpam gara-gara udah penuh katanya oksigennya gitu kan.
Mungkin aplikasi selain Halodoc juga banyak sekarang rumah sakit yang menyediakan layanan telekonsultasi, itu juga mungkin bisa dipakai. Jadi kalau saya boleh bersaran, jangan konsultasi pribadi secara, maksudnya nelpon dokternya langsung gitu ya, tetapi memang konsultasilah lewat rumah sakit supaya kalau misalkan memang harus ada pemeriksaan, ada obat, itu bisa langsung diberikan gitu. Karena dokter ngasih instruksi lewat telepon, habis itu beli obatnya pakai resep apa gitu kan, kadang-kadang sulit juga ya. Kalau lewat rumah sakit itu bisa langsung dikirimkan obatnya, pengantar ronsen mau di mana, kemudian kalau harus swab seperti apa itu bisa dibantu gitu. Baik, berikutnya dari Eva Oktariana. Malam dok, boleh tolong dijelaskan tentang efikasi suatu vaksin dok? Misalnya vaksin Sinovac yang efikasinya 65%, apakah berarti dari 100 orang yang vaksin ada 35% orang yang tidak terbentuk antibodinya atau seperti apa ya dok? Terima kasih. Oke, ya. Terima kasih Bu Eva. Jadi yang dimaksudkan efikasi itu ya adalah suatu efektivitas dari vaksin kalau benar-benar di populasi manusia yang sesungguhnya. Jadi bukan berarti tidak terbentuk antibodi ya. Jadi kalau misalnya semua vaksin itu sebenarnya sudah diuji, dia pasti harus terbentuk antibodi. Jadi pertanyaannya apakah antibodi itu melindungi atau tidak, protektif atau tidak. Jadi bukan berarti dia nggak terbentuk antibodinya. Jadi yang dilihat itu efikasi dinilai apakah kita lihat orang tersebut ternyata positif atau tidak. Jadi kalau misalnya dia positif ya berarti mungkin dia masuk ke dalam 35% orang yang sudah divaksin tapi tetapi tetap menderita COVID-19. Jadi seperti itu. Mungkin bisa ditambahkan dari Dr. Diana. Saya kira cukup jelas ya dok. Mungkin ini juga sekarang banyak sekali orang yang habis vaksin kemudian cek titer antibodi saya naik nggak ya? Nah, itu dia. Saya ini titernya berapa sekarang? Kemudian menjadi was-was. Kok saya naiknya cuma sedikit atau kok kayaknya nggak ada? Atau dibanding-bandingin sama tetangga kayak banding-bandingan nilai zaman SD gitu ya. Kamu sekarang berapa? Kamu sekarang berapa titernya? Mungkin yang perlu disampaikan tentang titer ini kali ya dok. Bahwa sebenarnya kan titer ini tidak menunjukkan apakah titer yang lebih tinggi lalu akan bagaimana gitu atau enggak cut off-nya berapa sih titer yang dianggap bermakna, sebenarnya juga belum ada kan ya. Jadi nggak usah lah habis vaksin periksa-periksa titer, yang penting tetap aja jalankan protokol 5M-nya, kemudian tingkatkan imunitas dan nutrisi. Gitu. Baik dokter, terima kasih. Nah berikutnya melanjutkan mengenai vaksin. Malam dok, mengenai vaksin untuk anak-anak, apakah vaksin Sinovac sudah benar-benar aman untuk anak? Tadi sebenarnya udah dijelasin ya dok tentang penelitian ya dok. Iya, jadi saya tunjukkan tadi ada jurnalnya. Jadi kan takutnya kan, wah ini konspirasi tiba-tiba kok sudah bisa ini keluar izinnya gitu, karena kasusnya tiba-tiba parah. Tapi ini nggak langsung seperti itu, ini ada prosesnya. Memang jurnal sendiri baru publikasi ya sekitar akhir Juni. Kemudian dari berdasarkan jurnal itu, kemudian penelitian itu baru bisa BPOM itu mengeluarkan izin penggunaan. Dan bahkan penelitiannya itu sudah pada usia 3 tahun gitu. Tapi karena prinsip keamanan yang kita jalankan, kita baru menjalankannya pada usia 12 tahun ke atas ya. Mungkin untuk Pfizer, Moderna sudah ada yang dilakukan dari usia 15 tahun dan mungkin menyusul untuk usia di bawahnya begitu. Ya mungkin Bapak Ibu boleh juga mengerti bahwa masalah vaksin ini bukan murni masalah medis, tetapi juga bagaimana pemerintah bisa memastikan ketersediaan vaksin untuk semua. Dan pastinya urutannya itu mulai dari yang paling membutuhkan. Makanya kan kita dulu ya dok yang dapat nakes dulu. Ya, kemudian yang banyak tingkat kematiannya tuh lansia-lansia gitu kan, kemudian turun usia. Kenapa anak paling belakangan ya? Bukan karena anak itu nggak penting, tetapi anak itu kan harusnya ada di rumah dan terlindungi. Jadi mungkin malah sebenarnya relatif aman gitu kalau orang di sekitarnya juga aman. Gitu. Nah, baik dok. Kita kayaknya masih punya waktu sekitar 10 menit ya dok? Iya dok. Benarkah Dimas? Kita akan berkegiatan sampai jam 2 pagi ya. Jadi aja bertanya. Kamu aja kayaknya yang sampai jam 2 pagi. Saya sih 10 menit lagi kayaknya.
Silakan nih, kebetulan masih ada 2 pertanyaan, mungkin bisa dijadikan 2 pertanyaan terakhir, Dokter Diana, silakan. Baik, iya mungkin nanti kita biar ada waktu untuk kesimpulan akhir ya. Ya, betul. Jadi pertanyaan terakhir sebenarnya ini agak nyambung sih dok. Jadi kalau ada anak balita terpapar COVID-19, bagaimana penanganannya? Karena anak balita masih memerlukan orang tua untuk memenuhi kebutuhannya. Lalu apakah ada efek atau dampak yang diperkirakan muncul ke depannya? Menyambung dari pertanyaan itu juga tentang obat batuk untuk balita positif COVID, dok. Silakan. Oke, baik ya. Terima kasih Bapak Henry ya. Jadi kalau untuk anak balita, jadi yang terpapar COVID. Nah, saya asumsikan di sini yang terpapar COVID bukan hanya anaknya, tapi keluarganya ya, ayah, ibu, kakak atau adik ya. Nah, yang pertama tentunya harus dilakukan tracing dulu. Kita harus lakukan swab, siapa yang benar-benar positif, siapa yang tidak. Ya. Kemudian bagaimana penanganannya tergantung dari gejalanya. Apakah anak tersebut tanpa gejala, apakah dia bergejala. Bergejala pun dibagi ringan, sedang, berat. Nah, kemudian pada prinsipnya untuk isolasi mandiri bisa dilakukan pada anak yang tanpa gejala dan gejala ringan. Jadi kalau misalnya kita asumsikan aja anaknya positif, orang tuanya tidak. Nah, ini walaupun memang sangat kecil ya kemungkinannya ya. Nah, tetap orang tua bisa merawat anaknya tersebut ya, tetap bisa menjadi provider atau caregiver bagi anaknya. Tapi dengan memperhatikan prinsip-prinsip tadi yang kebersihannya, kemudian memakai maskernya, kemudian juga usahakan anak di ruangan yang terpisah. Ya, tapi kalau misal tidak memungkinkan, dari yang buku panduan IDAI itu sendiri sudah disebutkan bahwa bisa kita jarakkan minimal 2 meter. Ya, karena banyak juga pasti anak yang tentunya masih butuh orang tuanya. Dia nggak ketemu orang tuanya, dia nggak lihat orang tuanya, pasti dia cemas, khawatir ya, takutan ya. Jadi pada prinsipnya tetap bisa dirawat oleh orang tuanya dengan menerapkan protokol kesehatan. Kemudian untuk pemberian vitamin sudah ada dosisnya, nanti bisa dilihat di PDF yang nanti dibagikan panitia. Kemudian juga prinsipnya adalah sediakan makanan yang bergizi, ajak anak ikut tetap beraktivitas sehingga bisa tetap menjaga imunitasnya. Kemudian dampak apa yang ke depannya? Untuk sejauh ini memang kita mengenal istilah ada yang namanya long COVID ya, terutama pada pasien dewasa. Mereka yang masih mudah merasa kelelahan, masih mudah merasa sesak napas, walaupun sudah sembuh dari COVID-19. Tapi pada anak, sejauh ini belum ada yang bukti atau penelitian yang menyatakan efek dampak jangka panjang dari COVID-19. Tapi tentunya ke depannya akan ada semakin banyak data yang bisa kita sampaikan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di sini. Kemudian yang kedua, yang tadi obat batuk apa yang baik ya untuk balita positif ya. Nah, kalau misal mengutip dari guru saya, obat batuk apa sih yang paling baik untuk anak? Yang paling baik itu sebenarnya adalah cairan. Pastikan anaknya tercukupi kebutuhan cairannya. Prinsipnya anak itu kenapa dia batuk? Karena dia kekurangan cairan, saluran epitel napasnya. Jadi untuk regenerasinya pasti butuh banyak cairan gitu. Itu dulu yang paling penting. Baik. Terima kasih dokter atas penjelasannya. Cukup banyak yang sudah kita bahas malam hari ini dan mudah-mudahan bisa menjadi bermanfaat untuk orang tua. Mungkin ada pesan terakhir dokter dari dokter. Oke, terima kasih. Ya, pada kesempatan kali ini saya mengajak untuk semua yang ada di sini ya, selaku orang tua ya, atau mungkin kita belum jadi orang tua, kita punya adik ya, punya ponakan, marilah sama-sama kita menjaga kesehatan, menjalankan protokol kesehatan bersama-sama, karena dampaknya bukan hanya pada diri kita mungkin tidak sakit, tapi kita bisa membawa virus, bisa menularkan juga kepada anak-anak, dan juga anak-anak walaupun gejalanya mungkin kebanyakan ringan, namun tetap ada yang bisa jadi berat, dan mereka juga bisa menjadi sumber penularan bagi yang lainnya. Mungkin begitu, jangan lupa untuk anak 12 tahun ke atas sampai dengan 17 tahun, jalankanlah vaksinasi sesuai dengan anjuran. Terima kasih. Baik, terima kasih dokter. Sebagai kesimpulan, mungkin saya mengulang aja dari awal, membuat summary aja lah sedikit. Bahwa COVID-19 ini berbahaya karena tingkat penularan yang tinggi dan bisa menyebabkan gejala yang parah sampai menyebabkan kematian. Padahal saat terinfeksi bisa mulai dari tanpa gejala, gejala ringan, sampai gejala berat dan kritis. Gejalanya tadi sudah disebutkan oleh dokter. Nanti Bapak Ibu boleh mengakses dari website IDAI. Kalau misalkan nanti untuk yang di YouTube mungkin karena tidak dapat PDF-nya dari Zoom,
Kemudian kalau misalkan juga setelah dibagikan hari ini ternyata kelupaan, boleh diunduh dari website IDAI panduan untuk menjalankan isolasi mandiri bagi anak. Di situ ada informasi mengenai gejala COVID-nya, apa yang harus dilakukan orang tua, bagaimana jika anak harus isoman. Kemudian saya mau menambahkan sedikit mengenai anak, karena anak itu tadi disebutkan sampai usia 18 tahun, berarti juga termasuk remaja. Mungkin buat anak remaja ada sedikit beda buku untuk bagaimana mengedukasi remaja. Bisa mengakses website AKAR Indonesia atau Asosiasi Kesehatan Remaja Indonesia untuk mendapatkan buku Aku Siap Hadapi COVID-19 supaya remaja dapat mengerti bagaimana cara tetap sehat dan bahagia di masa pandemi. Jadi bukan cuma ngomongin COVID-nya aja, tetapi gimana sih menghadapi BT-nya di rumah, sekolah daring gitu ya. Kemudian hubungan yang toksik dengan orang tua, dan kemudian bagaimana bisa stay safe gitu. Kemudian yang kedua mengenai biasakan dan ajarkan pola hidup bersih sehat. Jadi nggak cuma 5M untuk mencegah COVID, tetapi juga bagaimana nutrisi yang seimbang dan aktivitas fisik yang teratur untuk meningkatkan kekebalan tubuh dan menjaga tubuh tetap sehat. Kemudian tadi pesan sponsor dari dokter, jika mendapat kesempatan vaksinasi, nggak usah tanya kayaknya ya dok, jenis vaksin apa ya. Segera aja diberikan vaksin pada vaksin anak apa saja agar dapat melindungi dari gejala yang berat. Dan yang paling penting saat ini mungkin mengenai bijaklah memilah informasi. Jadi saring betul-betul informasi yang didapatkan, apakah benar, apakah dari sumber yang terpercaya, jangan sampai kita termakan hoax atau malah jadi penyebar hoax. Demikian dari diskusi kita malam hari ini. Dan selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Silahkan Dimas. Terima kasih Dokter Diana dan Dokter Christian. Dokter, ini terakhir karena saya baru aja dapat kopi dari pertanyaan dari YouTube. Ini ada 19.899 pertanyaan ya. Tapi hanya satu nih yang menarik perhatian saya. Sorry banget. Nah, jadi dok, kalau anak punya komorbid, karena kan komorbid itu kan idealnya sama orang dewasa ya. Ini boleh divaksin nggak? Nih ada yang nanya nih di YouTube. Oke. Saya jawab ya. Jadi kalau misalnya komorbid sudah ada panduannya, komorbid itu penyakit bawaan yang dia biasa pada anak itu bisa gangguan ginjal, penyakit jantung, kemudian juga diabetes mellitus pada anak. Prinsipnya boleh apabila terkontrol. Tapi tadi seperti Dokter Diana sampaikan tadi ya, mungkin di sentra vaksinasi nggak semuanya mengerti ya. Jadi mungkin bisa dipastikan dulu ke dokter anak yang merawatnya. Jadi apakah anak di sini layak untuk divaksinasi untuk saat ini? Begitu. Oke, artinya tetap kita butuh konsultasi dan komunikasi yang jelas ya dari dokter yang juga kita hadapi gitu. Terima kasih sekali lagi Dokter Diana dan Dokter Christian. Ini luar biasa banget loh ya. Saya disuruh bikin kesimpulan sama Pak Hernu. Kayaknya nggak perlu kesimpulan lagi sih ya. Jadi saya cuman mau bilang satu hal. Saya mau cerita aja tentang bagaimana saya dulu waktu kecil itu dan bahkan sampai sekarang. Saya itu sakit di rumah gitu. Terus begitu sampai rumah sakit, belum masuk aja baru lihat rumah sakitnya aja gitu yang tinggal kepleset dari Helena tuh dari gereja kita nih Dokter Christian. Itu saya udah merasa sembuh gitu. Jadi saya dari dulu tuh udah percaya bahwa kekuatan yang paling luar biasa yang kita punya dan gak bisa diganggu gugat itu adalah kekuatan pikiran kita sendiri. Wah, luar biasa gimana? Saya udah cocok belum jadi narasumber ini? Iya, jadi artinya ya percuma kita punya dokter, misalnya dokter pribadi yang semahal apapun, bayarnya ratusan juta per hari gitu kan. Tapi kalau kita tidak punya vibes yang baik sehari-hari, tidak menciptakan lingkungan yang positif sehari-hari di rumah, saya rasa juga kayaknya akan sulit obat di belahan dunia manapun dengan penelitian selama apapun untuk menyembuhkan sesuatu ya dok ya. Nah, jadi buat Bapak Ibu dan semuanya nih teman-teman yang ada di Zoom, mohon maaf kalau belum bisa menjawab pertanyaan satu-satu ya, karena Dokter Christian dan Dokter Diana ini sangat sibuk sekali ya. Jadi ini aja nih menyempatkan waktunya nih, kita udah booking dari 16 bulan yang lalu loh ini. Dari sebelum COVID. Bahkan dari sebelum COVID itu ada loh. Nah ya buat Bapak Ibu nih ada pesan sponsor nih sedikit nih ya. Jadi buat teman-teman, Bapak Ibu yang menyaksikan di Zoom dan di YouTube, ini saya mau kasih tahu bahwa akan ada kegiatan berikutnya. Itu di tanggal Sabtu 10 Juli jam 7 malam.
Itu kita ada pembicaranya Dr. Atrien Adiputri SPP M Biomed. Ya, jadi akan ada talk show berikutnya nih karena saya belum dikasih judulnya, jadi mungkin biar misterius kali ya, jadi nggak dikasih judulnya dulu. Jadi kalau Bapak Ibu kita akan ada ketemu lagi nih by Zoom di tanggal 10 nanti. Nah, tadi juga saya baru mau nagih tuh bahwa tadi kan Dr. Christian bilang bahwa akan ada buku panduan yang memudahkan kita semua. Nah itu ini juga udah dikasih ya. Jadi selain tadi yang Dr. Christian kasih, ini Dr. Diana juga tambahin ada dari akarindonesia.org. Jadi yang untuk remaja gitu ya kan. Ah luar biasa, saya senang banget. Rasanya saya nggak mau mengakhiri perjumpaan hari ini gitu loh. Gimana ya? Dr. Christian dan Dr. Diana sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Semoga para dokter yang menjadi pahlawan kita nih cie gitu kan. Di garda terdepan terus sehat dan bisa menginfluence baik orang-orang yang ada di sekitar. Untuk penutup saya mau foto bersama dulu karena ini kesempatan yang langka ya. Dr. Christian dan Dr. Diana ini akan jadi dokter hebat di masa yang akan datang ya. 10 tahun lagi mereka berdua akan ada di bersama dengan PBB ya dokternya, WHO ya. Jadi Bapak Ibu silakan buka kamera Bapak Ibu semua. Kita akan berfoto bersama. Baik, luar biasa ya. Oke, di sini ada 2 slide. Jadi saya akan dibantu oleh asisten saya, Gisela Niken, untuk men-screenshot karena saya tidak mengerti cara screenshot di laptop. Oke. Oke, slide yang pertama. Jadi karena Bapak Ibu tidak tahu ada di slide keberapa, jadi senyum aja terus ya. Senyum aja terus. Oke. Baik. Oke. Silakan dibuka kameranya. Oke. Ih, lucu-lucu banget nih. Ternyata ada juga yang mendengarkan bersama dengan anaknya loh, Dok. Jadi langsung dipraktekkan ya nanti di rumah. Praktekkan. Iya. Silakan. 1, 2, 3. Oke, tolong Ibu Yosepin agak diem ya, mau foto ini bukan bumerang Bu, tolong diem, jadi fotonya ngeblur nanti kami. Masih awas lo ya. Oke, silakan sekali lagi 1, 2. Oke, sekali lagi karena kita Katolik ala Tritunggal ya, jadi 3 kali. Baik, 1, 2, 3. Oke, gimana? Aman? Tolong ya, jangan bikin malu saya ya, masa ulang 4 kali loh. Tadi udah bagus gimmicknya 3. Sekali lagi terima kasih, Pastor Lukas juga terima kasih Pastor. Ini habis ini Pastor kita semua udah jadi dokter nih ya, mendadak karena penjelasan dari Dokter Diana dan Dokter Christian. Semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan-kesempatan berikutnya dengan keadaan yang lebih baik tentu saja ya. Dan sebagai penutup saya mau minta Bapak Yoakim untuk menutup doa penutup yang nanti akan ditutup oleh berkat dari Pastor Lukas. Silakan Pak Yoakim. Pak Yoakim maaf boleh di unmute dulu. Sorry. Iya nggak apa-apa Pak, dimaafin. Okay. Silakan Pak. Di unmute sama Pak Herno itu. Baik, Pastor, Bapak Ibu yang terkasih, mari kita tutup talkshow kita dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kasih dan kerahiman sejati, kami bersyukur bahwa di tengah kekhawatiran kami, karena semakin masifnya penyebaran COVID-19, kami boleh mendapatkan kesempatan untuk mengikuti acara talk show tentang COVID-19 pada anak. Banyak pengetahuan baru dan informasi penting seputar COVID-19 pada anak yang sudah kami dapatkan dari para narasumber malam ini. Semoga pengetahuan baru yang kami dapatkan ini menjadi bekal bagi kami semua untuk mampu mengatasi serangan COVID-19, khususnya pada anak-anak dan remaja. Kami mohon berkatilah dan dampingilah kami semua dalam perjalanan hidup selanjutnya,
agar tetap optimis bahwa mampu melewati cobaan ini karena sesungguhnya Engkau selalu menyertai kami. Sebentar lagi kami akan meninggalkan ruang virtual ini untuk beristirahat malam. Berkatilah kami semua dalam istirahat malam ini, agar besok pagi boleh bangun kembali dengan lebih fit untuk melaksanakan tugas-tugas kami. Tuhan Bapa yang Maha Baik, inilah kami. Pakailah kami semua sebagai alat-Mu untuk mewartakan kasih dan kebaikan-Mu lewat karya dan pelayanan kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kini selalu dan sepanjang segala masa. Amin. Kita mohon berkat lewat gembala kita, Pastor Lukas. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Semoga Bapak, Ibu, saudara-saudari, para dokter, keluarga kita, pekerjaan dan pelayanan kita, juga usaha kita untuk menjagai diri kita, khususnya merawat kesehatan kita, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Pastor Lukas. Terima kasih Pastor Lukas. Terima kasih Dokter Christian. Terima kasih Dokter Diana. Terima kasih. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih semuanya. Terima kasih. Dr. Wijaya, terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Luar biasa. God bless Indonesia. Dadah. Izin pamit juga ya. Terima kasih Romo Lukas, Diana. Mas Dimas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Susanto. Hebat. Om Sos, terima kasih semuanya. Dimas, terima kasih, thank you. Jangan terima kasih aja Pak. Saya tunggu Starbucks-nya loh. Itu di lingkungan ya, jangan di sini ya.